Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih, kenapa Feng bisa benci banget sama Boboiboy? Padahal kan, Boboiboy baik gitu ya, suka menolong, sering ngaji, nggak pernah bakar kandang ayam orang lain. Baik gitu loh. Terus, kenapa si ini benci banget sama Boboiboy ya? Apa karena dia iri ya? Iri, bilang bos. Tapi, setelah gue telusuri lebih lanjut cuy, setelah gue tonton ulang Boboiboy musim kedua, tepatnya pada saat awal kemunculan nih orang, ternyata gue menemukan beberapa alasan kenapa si Feng ini bisa benci banget sama Boboiboy. Yang diantaranya, ngawur banget cuy. Sumpah, kan pasti gak bakalan kepikiran. Dan yap, inilah dia beberapa alasannya. Yang pertama, selalu dibanding-bandingkan. Jadi ceritanya, ketika si Feng pertama kali masuk sekolah, dia itu langsung jadi pusat perhatian cuy, sama murid-murid yang ada di kelas. Dibilang handsome lah, comel lah, kontol lah, cuma hanya dengan berdiri di depan kelas doang. Gila gak tuh? Belum juga masuk anjay, udah dipuji-puji aja. Ya elah. Tapi sayangnya, kesenangan itu gak bertahan lama, karena tiba-tiba si Gopal nyeletuk. Tapi, kalau Boboiboy ada, dia lagi bergaya. Betul lah, mesti lagi hebat kan? Mesti lagi terbaik. Kalau itu kontol ya. Buset dah, baru juga seneng ya. Dan bukan cuma itu doang, ada lagi. Tepatnya pada saat Papa Zola mengajukan pertanyaan tentang matematika. Di saat murid-murid yang lain gak bisa ngejawab pertanyaannya, Feng dengan percaya diri menjawab pertanyaan itu dengan benar. Dipuji dah tuh dia. Tapi, lagi dan lagi, si Gopal nyeletuk. Tapi kalau Boboiboy ada, mesti lagi bijak. Mesti. Papa mesti lagi hebat kan? Betul. Ya, semestinya pasti. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Pantesan aja ya si Feng benci sama Boboiboy. Kenal aja kagak, udah dibanding-bandingin aja. Hade. Yang kedua, salah paham. Ini parah banget sih menurut gua. Ada momen ketika Feng yang saat itu datang lebih awal ke sekolah, dia melihat kondisi kelas berantakan banget. Terus, entah kesambet apaan ya, gue gak tahu. Cuman, tiba-tiba si Feng ini inisiatif buat ngerapin itu kelas. Mulai dari nyapu, ngelap meja, ngebersihin papan tulis, sampai ke ngerapin kursi-kursi yang ada di kelas. Pokoknya semua dah dikerjain sama dia. Sendirian. Ingat ya, sendirian. Nah, setelah ngebersihin itu kelas, Feng pun menaruh sapu yang sudah digunakannya tadi. Tapi, jatuh. Terus tiba-tiba Boboiboy masuk kelas, ngambil sapu yang jatuh tadi, dengan niat memberikannya ke Feng. Namun, belum sempat diterima oleh Feng. Boom, Cikgu Papa masuk. Terus tiba-tiba muji Boboiboy. Salah paham. Dikiranya, Boboiboy yang ngebersihin itu kelas, hanya karena dia megang sapu. Padahal kenyataannya, yang ngebersihin itu kelas adalah Feng. Damn, bayangin cuy, gimana perasaan kalian kalau berada di posisi si Feng? Udah capek-capek nyapu, yang dipuji malah orang lain. Sakitnya perasaan aku nih. Yang ketiga dan yang terakhir, dan yang paling ngawur, nggak kebagian donat lobak merah. Jadi ceritanya, si Feng kan mau beli donat lobak merah nih, tapi ternyata tinggal satu. Terus, karena si Feng ini datangnya telat, keduluan lah sama si Boboiboy, yang datangnya lebih awal dari dia. Dan pas banget, Boboiboy juga mau beli donat lobak merah itu. Nah, karena cuma tinggal satu, jadi si Feng ini gak kebagian cuy. Marah-marah dah tuh dia, karena kan ini makanan favoritnya gitu ya. Terus ya udah, dia nyalain Boboiboy karena gak kebagian. Ngawur banget kan ya? Dia yang datangnya telat malah nyalain orang pula. Ya elah. Lagian kebanyakan drama sih lu. Mau beli donat aja udah kayak mau nyatain cinta anjing. Lu lihat dah. Lebay banget, cok. Ade. Stop it. Get some help. Gimana? Apakah menurut kalian alasan ini setimpal dengan kebencian si Feng terhadap Boboiboy? Atau malah kalian punya alasan yang lebih parah lagi? Tulis di kolom komentar ya, biar kita juga sama-sama tahu. And see you next video.